Tetangga lantai bawah melaporkan tempatku. Belum pernah lihat keberanian seperti ini, aku sangat kesal. Lihat, tetangga. Semuanya lihat, seluruh lingkungan telah dirusak oleh keluarga ini. Tempatmu menurunkan nilai properti. Ini merusak seluruh pemandangan lingkungan. Tidak tahu malu. Robohkan. Robohkan. Aku melakukan apa yang mereka minta dan merobohkan dinding yang menutupi teras itu. Dan sekarang mereka terkejut. Karena aku mendapat ruang hidup yang lebih luas, sementara rumah mereka akan terendam banjir dalam badai yang akan datang. Dalam 48 jam ke depan, kota kita akan mengalami badai hujan deras. Pastikan untuk membersihkan pipa drainase Anda. Hampir sampai, tepat di sana. Buka pintunya, Anya. Jangan pura-pura tidak ada di rumah. Kamu berani membangun bangunan ilegal, tapi tidak berani membuka pintu. Buka. Buka sekarang. Teras di atapmu itu, kapan lagi kamu mau merobohkannya? Apa urusanmu dengan terasku? Anya, Marta sudah mengeluh padaku beberapa kali, bilang terasmu merusak pemandangan lingkungan. Lingkungan ini penuh dengan sampah. Jadi itu tidak merusak pemandangan, tapi terasku yang merusak. Pasti karena kemarin aku tidak memberi cucunya camilan, jadi sekarang dia cari masalah. Benar-benar konyol. Siapa yang biarkan kamu masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Sebagai manajer properti, kau biarkan dia marah-marah di depan pintuku? Apa biaya perawatan yang kubayar sia-sia? Dan kau hanya diam saja? Anya, Marta hanya peduli padamu. Di komunitas ini, kami menghargai penampilan rumah-rumah kami. Kalau lingkungannya bagus, semua bisa menikmati manfaatnya, kan? Coba tanya, apa kau punya izin untuk menutup terasmu? Lihat, unit lain rapi dan bersih. Tapi unit kita terasnya ditutup oleh keluargamu. Bisa berhenti menjijikkan? Tidak cium bau busuk itu. Ayah, kau habiskan sekitar 300 juta rupiah untuk merenovasi pipa teras dan menutup teras kita sendiri. Apa gunanya? Sayang, gedung ini dari tahun 60-an atau 70-an, struktur tua, pipa air, pipa selokan, dan pipa ventilasi sudah lama rusak. Pipa utama seluruh gedung semua melewati teras kita. Kalau tidak ditutup, akan bocor saat hujan, mempengaruhi setiap rumah di bawah. Memang, setelah menutup teras, kita kehilangan ratusan kaki persegi ruang tamu, dan tampaknya mempengaruhi penampilan gedung. Tapi itu membawa kenyamanan bagi semua. Itulah artinya saling mendukung antar tetangga. Lihat di lingkungan sini, siapa lagi yang melakukan seperti keluargamu? Sungguh keterlaluan. Aku tanya, dengar, demi sedikit keuntungan, meskipun teras itu milikmu, kau tidak bisa menutupnya. Tidak, beliau melakukannya 20 tahun lalu. Menurut peraturan daerah, dia boleh mempertahankannya. Sampah, jangan terus memberi omong kosong itu. Bangunan ilegal harus dibongkar, itu aturannya. Benar, Anya. Pikirkan yang lain, bongkar saja. Jangan egois. Baiklah. Kalau itu aturannya, ya bongkar saja. Terima kasih sudah mengerti. Kapan waktu yang tepat untuk menyuruh orang mengerjakannya? Aku harus bekerja. Tidak punya waktu. Manajemen properti bisa bongkar saja. Oh, kami tidak bisa. Membongkar bangunan ilegal dan membersihkan puing, itu biaya besar. Kami tidak punya anggaran. Kalau begitu, biar dia pergi ke dinas terkait dan melaporkanku. Gadis sialan, ayolah, coba katakan itu lagi. Kukatakan, kau bisa melaporkanku. Biarkan pihak berwenang datang dan menegakkannya. Saat surat peringatan perbaikan tiba, saya akan mulai membongkar teras itu saat itu. Itu adalah aturannya. Gadis sialan, jangan sombong, aku akan melaporkanmu sekarang juga. Nanti, bukan hanya soal pembongkaran teras, akan ada denda juga. Baik, saya akan menunggu. Jika itu terjadi, saya akan memastikan diperbaiki dengan benar. Hei, tunggu. Ada apa? Anya. Kau tahu pepatah, tetangga dekat lebih baik dari saudara jauh. Kita semua tetangga di sini. Kenapa mempermasalahkannya? Lagi pula, Marta tidak bermaksud memisahkanmu. Dia memikirkan semua orang, demi kebaikan seluruh komunitas. Demi kebaikan semua orang, dia tinggal di lantai 4, saya tinggal di lantai atas. Apa terasku menghalangi sinar mataharinya? Atau menghalangi jalannya? Di lantai mana aku tinggal bukan urusanmu. HMPH, kau persis seperti ayahmu yang sudah meninggal. Egois, pantasan dia mati sebelum usia 60. Itulah yang terjadi jika kau terlalu serakah.
Katakan itu lagi. Akan kukatakan, ayahmu tidak punya rasa kebersamaan. Jika dia tidak mati begitu cepat, aku akan mengatakannya langsung padanya, untuk merobohkan teras sialan itu. Katakan itu lagi. Ulangi lagi. Hei, Anya, tenang. Mulai bertengkar, kamu akan berakhir di penjara. Martha hanya bicara apa adanya. Dia tidak bermaksud jahat. Kalian yang salah duluan. Bongkar bangunan ilegalmu. Maka semuanya baik-baik saja. Masih muda, dan sudah seegois ayahmu. Tidak punya rasa kebersamaan. Nah, ini yang namanya tetangga saling membantu. Ayah bayar pakai uang sendiri untuk memperbaiki pipa untuk tetangga-tetangga baik ini dulu. Tapi tidak ada yang pernah menghargainya. Mau menakuti kami? Baik. Aku egois. Aku memanfaatkan masyarakat. Kalian semua tidak egois. Kalian punya rasa kebersamaan. Benar, Anya, kamu. Tapi aku minta surat resmi dari pihak berwenang. Kapan suratnya datang? Aku akan membongkarnya saat itu. Gadis kecil, keluar sini. Gadis kecil, keluar sini. Martha, tenang. Ada kamera. Kalau kamu merusak pintu, kamu harus bayar. Itu berarti melepaskannya dengan mudah. Kamu mencari masalah. Tunggu saja, aku akan melaporkanmu sekarang juga. Aku bilang, aku tidak hanya membongkar teras jelekmu. Aku juga akan mendendamu, dan membuatmu berlutut dan minta maaf ke seluruh lingkungan. Ayah, teras kita sudah disegel selama 20 tahun. Sudah waktunya terkena sinar matahari. Berharap saja tetangga baikmu tidak akan menyesal nanti. Update cuaca terbaru. Tingkat curah hujan telah ditingkatkan menjadi badai hujan deras. Diperkirakan akan menjadi yang terberat curah hujan sepanjang catatan untuk kota kita. Aku pergi bicara padanya dengan baik, dan tebak apa yang terjadi. Dia pikir dia berpendidikan, jadi dia jadi sombong banget. Sikap gadis sialan itu benar-benar kasar, tapi jangan khawatir, semuanya, aku sudah melaporkannya ke pihak berwenang. Mereka langsung menerima kasusnya. Mereka akan segera mengeluarkan pemberitahuan perbaikan untuk pembongkaran wajib. Seharusnya sudah dibongkar sejak dulu. Di seluruh lingkungan kita, tidak ada orang lain yang menutup teras mereka. Hanya keluarganya yang egois. Hanya untuk mendapatkan beberapa meter persegi tambahan di dalam, mereka membangun secara ilegal. Tepat sekali, bata merah itu kotor. Orang asing mungkin mengira kita tinggal di kawasan kumuh. Memalukan sekali. Syukurlah Martha turun tangan. Dengan Martha yang menangani gadis yang tidak tahu apa-apa itu, kita bisa tidur nyenyak. Semua berkat Martha. Hei, lihat itu. Hahaha. Nona Hayes, setelah inspeksi langsung kami, teras Anda ini memang bangunan ilegal. Oke, silakan. Meskipun menurut peraturan setempat, masalah historis bisa ditunda, karena ada pengaduan yang diajukan, kami harus memprosesnya. Teras Anda, sesuai peraturan, harus dibongkar sebelum batas waktu, dan dikembalikan ke keadaan semula. Jangan khawatir, aturan tetaplah aturan. Saya akan bekerja sama. Jadi, apakah Anda akan membongkarnya sendiri, atau kami yang melakukannya? Jika Anda lakukan sendiri, hanya biaya pekerjaannya. Jika kami yang melakukannya, selain biaya pekerjaan, akan ada denda. Saya tidak akan merepotkan Anda. Saya akan melakukannya sendiri. Tolong keluarkan pemberitahuan perbaikannya segera. Saya akan mulai sekarang juga. Ini pemberitahuan perbaikannya. Sesuai pemberitahuan, Anda harus membongkar teras ini pukul 11 malam ini. Jangan khawatir. Saya akan hubungi tim segera. Saya jamin selesai sebelum jam 11. Saya punya kabar baik untuk semua orang. Otoritas sudah datang. Gadis sialan itu mundur di tempat. Hanya otoritas yang bisa menanganinya. Lihat sekarang dia sosial. Orang egois sepertinya harus ditangani oleh otoritas. Dia hanya banyak bicara, tidak ada tindakan, hanya pengecut. Martha tahu apa yang harus dilakukan, kita perlu memberinya pelajaran. Lagi pula, kita harus berterima kasih pada Martha karena telah maju untuk melindungi komunitas kita. Mari beri Martha tepuk tangan. Oh, itu bukan apa-apa.
Hei, apakah ini Bapak Lee? Bisakah Anda datang sekarang? Saya perlu Anda membongkar teras itu. Nona, apakah Anda baru saja menelepon? Ya, itu saya. Kita bisa bicarakan harganya. Saya hanya punya satu permintaan. Itu harus selesai jam 11. Nona, teras Anda menempel di dinding utama. Jika kami membongkarnya, itu akan menimbulkan banyak suara. Itu akan mengganggu tetangga. Tidak apa-apa. Otoritas bilang saya harus mulai bekerja hari ini, atau saya bisa kena denda. Saya akan tambah uang ekstra. Tolong selesaikan secepatnya. Baiklah. Karena departemen sudah memberi kita pemberitahuan, kami akan menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi, saya masih harus mengingatkan Anda, ini benar-benar akan mengganggu para tetangga. Merobohkan bangunan ilegal itu persis seperti yang para tetangga saya yang luar biasa minta secara bersama. Jadi mereka tidak akan mengeluh. Dan jika mereka mengeluh, saya yang akan menanggung akibatnya. Saya akan menambah sedikit uang ekstra. Baik. Karena Anda bilang begitu, Anda tidak perlu khawatir. Sebelum jam 11, kami akan membuatnya bersih rapi. Ayo. Para tetangga yang saya sayangi. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Siapa itu? Renovasi sampai larut malam. Tidak bisakah mereka membiarkan orang tidur? Tidak punya sopan santun sama sekali. Pihak berwenang menghubungi saya siang ini. Kata mereka sudah mengirim gadis sialan itu surat peringatan pelanggaran. Saya kira dia sendiri sudah merobohkannya. Kenapa dia lama sekali? Pantas dia dapat, tepat. Tidak merobohkannya di siang hari, harus menunggu sampai malam untuk mengganggu semua orang. Dia benar-benar melakukannya untuk menyakiti kita. Kebisingannya parah, saya bahkan tidak bisa makan. Itu jahat sekali. Di mana manajer properti? Mereka cuma ngumpulin iuran, tidak pernah keluar untuk mengurus ini. Teman-teman, maaf. Saya akan naik dan mengurusnya sekarang juga. Hanya apa yang kamu lakukan? Kamu mau merobohkan seluruh gedung kita? Apa yang kamu inginkan jam segini? Tepat. Nona, manajer properti sudah datang. Mungkin kita harus. Aku benar-benar tidak ingin kena denda. Aku ingin kamu membongkarnya secara menyeluruh dan hati-hati. Pastikan semuanya hilang sebelum pukul 11. Jangan khawatir. Kami pasti akan menyeluruh dan hati-hati. Kami jamin selesai sebelum pukul 11. Hanya, aku perintahkan kamu untuk menghentikan pembangunan segera. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Kita harus memanggil polisi. Ya, panggil polisi. Nona, apa yang kita lakukan sekarang? Saya bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menghapus bangunan ilegal secara hukum. Kamu punya 1 jam sampai pukul 11. Awasi progresmu. Panggil polisi. Halo, tim penegak hukum. Ini sudah larut malam, dan seseorang masih bekerja. Itu Nona Hayes. Ya, dia memang melakukan tindakan korektif sesuai peraturan yang berlaku. Itu tidak ilegal atau melanggar aturan. Namun, Nona Hayes, ini sudah larut malam, dan suaranya cukup keras, itu mengganggu warga. Saya hanya ingin perbaikannya selesai secepat mungkin. Anda. Hampir selesai. Teruskan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Hei, biar ku beritahu. Kalau kau dengar dia, mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk kembali bekerja di lingkungan ini. Nona, maaf. Aku tidak akan mempertaruhkan penghidupanku hanya untuk beberapa dolar. Cari orang lain saja. Dengar, tukang bangunannya kabur. Apa yang harus kita lakukan? Surat perbaikan mengatakan kalau tidak selesai sebelum jam 11, kita akan kena denda. Tukang bangunan tidak mau bekerja untuknya lagi. Pantas saja. Sepertinya mau hujan.
Bagus, biar hujan. Biarkan dia menderita sedikit lagi. Ayah, teras yang dulu ayah tutup akan kubuka sendiri sekarang. Sepertinya itu saja yang dia punya. Jelas, dia hanya orang rendahan untuk kerja kasar. Kau bilang ini adalah asuransi semua orang. Kau harus akui, dia cukup profesional. Jangan buka kecuali benar-benar perlu. Tapi sekarang, mereka memaksaku. Apa? Ini? Baunya busuk. Kupikir ada harta karun di dalamnya. Tapi ternyata hanya pipa-pipa tua yang menjijikan dan bau. Pantas saja mereka menutupnya. Hei, Anya. Hanya karena pipa di terasmu jelek, bukan berarti kamu bisa membangun bangunan ilegal. Tepat. Dan kamu pikir kamu benar? Anak muda zaman sekarang egois sekali. Kamu tahu ini apa? Siapa peduli? Pipa murahanmu. Lihat baik-baik. Ini pusat aliran air, limbah dan selokan di seluruh gedung. Ayahku, dulu, adalah insinyur yang mengerjakan desain gedung ini. Dia bilang desainnya konyol. Air seluruh gedung, listrik, gas, dan semua ventilasi pipa, dan sambungan pelepas tekanan utama semua ditinggalkan di teras lantai atas. Seiring bertambahnya usia gedung, pipa-pipa ini tidak bisa menahan beban lagi. Fluktuasi tegangan, tekanan air rendah, dan drainase buruk. Jadi ayahku membayar sendiri untuk memperkuatnya. Dengan membangun tembok untuk menutupnya. Kenapa kamu cerita semua ini? Omongan itu hanya untuk menutupi bangunan ilegalmu sendiri. Mencari alasan. Aku. Diam, lihat, bukankah sekarang lebih baik, bangunan ilegal jelek itu sudah hilang. Mulai sekarang, lingkungan komunitas kita akan jauh lebih menyenangkan dan layak huni. Benar. Seharusnya sudah dirobohkan sejak dulu, ya. Saat hujan deras datang dan selokan meluap, kuharap kalian masih bisa tersenyum seperti sekarang. Bagus, sudah hilang. Sudah waktunya. Itu mengambil alih area bersama. Untuk apa itu sebenarnya? Setuju. Tumpukan sampah itu sangat mengganggu dilihat setiap hari. Hemfa, itulah akibatnya bersikap tidak masuk akal. Dia benar-benar memperlakukan atap seperti rumahnya sendiri. Pantas. Jangan khawatir, semuanya. Kami di kantor pengelola selalu memikirkan kepentingan semua orang. Akhirnya, kami telah membantu semua pemilik menyelesaikan kekhawatiran besar. Orang seperti itu, mereka perlu diberi pelajaran. Dia selalu bersikap keras. Sekarang dia melihat barang-barangnya dihancurkan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Hahaha, tunggu saja. Saat badai itu datang, kalian akan tahu apa yang benar-benar dirobohkan. Harusnya pikirkan itu sebelumnya. Baik, baik. Sebentar lagi hujan. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo, ayo. Budi dan Anto, apakah langit-langit kalian bocor? Air kuning berlumpur menetes dari langit-langitku. Jangan sebut saja. Dari saluran lantai kamar mandiku, air kuning terus keluar. Seluruh rumah sekarang bau selokan. Baunya sangat busuk. Ya ampun, cat di dindingku semua menggelembung. Aku baru saja merenovasi rumahku. Apa yang kulakukan hingga mendapat ini? Tidak hanya dinding yang bocor air, tapi lampu juga berkedip, dan gas benar-benar terputus. Ini tidak adil. Jika mereka tidak memberi penjelasan, aku akan membalik meja mereka. Pasti masalah struktur bangunan. Hari ini, aku akan menendang pintu kantor pengelola. Ayo kita bereskan. Ya, ayo kita bereskan. Ayo. Aduh, jijik. Itu Bapak Davis? Itu Bapak Davis? Bapak Davis, kebetulan sekali. Apartemen kita bukan cuma bocor, tapi lampunya juga berkedip. Gasnya nggak mau nyala. Ada apa ini? Jangan panik, saya urus sekarang juga. Keran airku tekanannya turun. Aku nggak bisa cuci tangan sekarang.
Jadi gimana ini? Saya juga. Aku di lantai 5, dan parah banget. Saluran airnya bunyi gluk-gluk terus. Di sini bau banget. Oke semuanya, jangan khawatir. Aku baru telepon dengan utilitas kota. Mereka bilang jaringan utama di sini semua baik. Nggak ada masalah. Kompleks jelek ini selalu ngadat kalau hujan. Kalian lemot banget ngurusin sesuatu, tapi pas waktunya narik iuran, kalian datang lebih cepat dari yang lain. Martha, santai. Kamu, manajer properti, kamu bisa apa sih? Tenang. Rambutmu yang selalu disisir ke belakang itu, mondar-mandir kayak jalang, nggak pernah kerja nyata. Kau. Diam, apartemenku mau kebanjiran. Cari jalan keluar sekarang. Iya. Iya. Soal hari ini, kalian dari manajemen properti harus kasih penjelasan. Iya. Kalau enggak, kamu nggak bakal pulang. Aku akan telepon pekerja pemeliharaan untuk memeriksa semuanya buat kalian. Sekarang. Bapak Davis, hari enakmu udah habis. Dulu, ayahku, untuk mengurangi tekanan pipa, secara khusus memodifikasi dan menambahkan ruang tekanan kedap air. Sekarang ruang itu hilang, dan seluruh gedung pipa air, pipa ventilasi, dan pipa selokan, semua udah balik ke kondisi paling primitif dan rapuh. Bagian yang berkarat dan tua itu nggak kuat dengan perubahan tekanan. Begitu hujan deras turun, air di selokan akan mengalir balik sepenuhnya ke semua pipa kalian. Kecuali unitku, yang punya lapisan anti air dan penguatan penuh, kalian semua nggak bakal bisa lolos dari ini. Bapak Davis, kebocoran di apartemen saya belum diperbaiki. Dan sekarang saya bahkan tidak bisa menyiram toilet sialan ini. Tenang saja, saya akan kirim seseorang untuk memperbaikinya sekarang. Itu belum seberapa. Saluran pembuangan saya tersumbat, lantai dapur penuh lumpur. Saya bahkan tidak bisa menyalakan lampu. Dan gasnya juga tidak mau menyala. Bagaimana kami bisa hidup seperti ini? Percayalah, saya akan urus ini dan perbaiki segera. Davis, kamu mati atau apa? Saya punya lantai kayu keras, dan sekarang semuanya terendam air limbah. Suruh seseorang ke sini untuk memperbaikinya sekarang. Ya, suruh seseorang ke sini sekarang. Jika tidak diperbaiki hari ini, kami tidak akan tinggal diam. Jika Anda tidak bisa memperbaikinya, maka kembalikan biaya HOA kami. Hei, jangan pukul. Saya sudah menelepon para pekerja pemeliharaan. Mereka sedang dalam perjalanan. Tunggu saja. Kekacauan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari hujan, susu hangat, dan drama yang seru. Lumayan juga. Baunya busuk. Davis, limbahnya meluap. Apa yang harus kita lakukan? Hei, apa kau sudah menelepon perusahaan perbaikan? Telepon mereka dan suruh cepat. Ya ampun, tenang, akan ku telepon lagi. Saya Bapak Davis. Apa kata mereka? Hari ini hujan deras. Seluruh kota kebanjiran panggilan perbaikan, mereka kekurangan tenaga. Paling cepat 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari? Layanan macam apa itu? Sekarang seluruh gedung tidak ada air dan listrik, bahkan tidak ada tempat untuk ke kamar mandi. Bagaimana kami bisa hidup seperti ini? Saya juga sudah tanya utilitas kota. Mereka bilang, belum ada laporan kerusakan untuk daerah kita. Mereka juga bilang semuanya normal. Lalu masalahnya apa? Kenapa di seluruh kompleks, semua gedung lain baik-baik saja, tapi hanya gedung kita yang bermasalah? Sepertinya semua ini mulai tadi malam, setelah kita membongkar teras Anya. Benar. Setelah kita membongkar teras tadi malam, pertama, tidak ada air, lalu bocor, sekarang pipa-pipa meledak. Mungkin dia diam-diam merusak pipa untuk membalas dendam. Ayo kita semua cari gadis sialan itu, dan minta penjelasan. Anya, apa kau merusak pipa-pipa itu? Membuat apartemen semua orang bocor. Jangan pura-pura mati di dalam sana. Keluarlah, dan bicara. Sudah kubilang gadis sialan itu pasti punya maksud. Kenapa dia harus merobohkan bangunan liar itu di tengah malam, dan membuat keributan seperti itu? Pasti dia dendam. Sengaja merusak pipa-pipa, membalas dendam pada kita. Gadis sialan, keluarlah. Berani berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Benar, kan? Ada apa?
Hei, Anya. Tetangga di bawah semua bocor. Air, listrik, gas semua kacau. Kenapa kau buang-buang napas padanya? Jangan pura-pura bodoh. Apa kau yang lakukan ini? Setelah terasmu dirobohkan, seluruh gedung langsung bermasalah. Mana mungkin itu kebetulan? Apa yang kau sembunyikan dari kami? Apa urusan gelap yang kau lakukan? Pergi saja ke teras itu dan lihat sendiri. Baik, akan kulihat sendiri. Apa maksudmu? Apa? Benda-benda ini? Ini adalah milik gedung pipa air, dan pipa pembuangan dan pusat saluran pembuangan. Anya, pusatnya. Kenapa mereka semua ada di teras atap? Anya Hayes? Apakah kamu sengaja menggali semua ini untuk menjebak kami? Tidak. Mereka sudah selalu ada di sini. Mereka hanya dihalangi oleh bangunan ilegal. Apa maksudmu? Anya, jelaskan dirimu. Apa yang terjadi di sini? Ayahku dulu sering bilang padaku, gedung ini berasal dari tahun 60-an, sebuah gedung eksperimental. Tim konstruksi waktu itu, untuk memotong biaya, menempatkan pusat utama untuk semua pipa-pipa gedung bersama di sudut teras kita ini. Kamu pembohong. Siapa sih yang mendesain gedung seperti itu? Apa kau anggap kami anak 3 tahun? Percaya atau tidak, ayahku adalah salah satu penghuni pertama gedung ini, dan juga insinyur yang membantu membangunnya. Setelah dia menemukan bahaya besar ini, dia melaporkannya ke atasan berkali-kali, tapi tidak ada yang peduli. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memperbaikinya sendiri. Aku tidak peduli apa cetak biru yang kamu punya, aku tidak percaya sepatah kata pun yang kamu ucapkan. Kamu hanya mencoba mengalihkan tanggung jawab dan sengaja berbicara omong kosong. Air dan saluran pembuangan seluruh gedung masalah pasti salahmu. Aku sudah tinggal di sini selama puluhan tahun dan tidak pernah tahu tentang pusat utama apapun. Jangan bawa-bawa ayahmu yang sudah meninggal ke dalam ini. Akui saja. Anya Hayes, jangan seperti ayahmu yang sudah meninggal. Egois, kamu berani melakukannya tapi tidak mau mengakuinya. Ulangin lagi, aku tantang kamu. Ya? Kena sarafku, ya? Hati nurani bersalah. Jadi defensif, ya? Anya, tenang. Martha ada benarnya. Kalau kamu benar-benar melakukannya, ya udah, lepaskan stres dan lupakan, kembalikan pipa seperti semula. Jangan merusak hidup semua orang. Dasar orang-orang tak tahu terima kasih. Kalian tidak tahu apa yang ayahku lakukan untuk kalian dulu. Supaya kalian bisa hidup tenang. Dia bayar sendiri untuk ganti suku cadang lama. Dan di persimpangan utama, dia memasang saklar kontrol aliran air sementara untuk menstabilkan tekanan pipa seluruh gedung. Lalu, untuk melindungi saklar itu dari tersentuh tidak sengaja dan mencegahnya berkarat, dia mengorbankan cahaya alami apartemen kami dan menemboknya dengan biaya sendiri. Itulah yang kalian paksa aku bongkar. Itu bangunan liar. Aku tidak percaya. Tidak ada yang begitu tidak egois dan bodoh. Kalau gitu, kembali ke apartemen kalian dan tetap berendam di limbah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anya, tempatku sudah tidak kuat lagi. Lebih lama lagi, seluruh tempat akan runtuh. Anya, bukankah kamu bilang ayahmu memasang saklar kontrol aliran air sementara? Kalau ada saklar, kenapa bocornya parah banget? Karena saklar itu tersembunyi di dalam dinding yang kalian suruh aku bongkar. Dialah yang pergi ke pihak berwenang dan melaporkan apa yang disebut bangunan liar itu. Setelah dinding itu roboh, struktur tahan hujan yang jerih payah, ayah buat, yang juga anti lembab dan tahan tekanan, hancur total. Sekarang seluruh gedung pipa air, limbah, ventilasi, dan semua saluran utilitas kembali seperti puluhan tahun lalu. Keadaan yang paling primitif, rapuh, dan tidak stabil. Itu sebabnya tekanan air kalian tidak stabil, tegangan listrik naik turun, dan pasokan gas tidak mencukupi. Tentu saja, ini baru awal. Awal? Maksudmu apa? Maksudku, begitu hujan deras, banyak air hujan akan naik melalui semua pipa, menyebabkan seluruh pipa gedung kehilangan tekanan udara sepenuhnya. Pipa akan pecah. Lalu tempatmu tidak hanya kehilangan air dan listrik, tapi juga kebanjiran. Ah,
benar-benar pecah. Anya, kembalikan sekarang. Anya, aku memerintahkanmu. Untuk segera, saat ini juga, kembalikan seperti semula. Kembalikan. Martha, apa kau lupa bahwa benda itu ilegal? Surat peringatan dari kota jelas mengatakan harus dibongkar. Aku warga negara yang taat hukum, jadi aku tak berani membangunnya lagi. Bagaimana kalau aku kena denda? Siapa yang mau kutuntut? Anya, tolong, Anya, aku mohon, ya, carilah jalan dan suruh seseorang mengembalikannya. Kalau terus menyembur, seluruh gedung akan banjir. Kita semua akan terusir, tunawisma. Maaf, aku ingin membantu, tapi tidak bisa. Kau sudah memilih. Baiklah, sudah kukatakan pendapatku. Kalau tidak ada lagi, aku pergi. Anya, dengarkan kami. Anya, buka pintu. Mari kita bicarakan. Buka pintu, Anya. Anya, buka pintu. Mari kita bicarakan. Pipa selokan di lantai 2 dan 3 pecah. Rumahku penuh limbah. Panel listrik gedung juga kebanjiran. Seluruh air, listrik, dan gas gedung diputus. Davis, perusahaan manajemen Anda mengambil terlalu banyak biaya dari kami. Kamu harus berurusan dengan Anya, atau kami akan membuat hidupmu sengsara. Ya, harus selesai hari ini. Jika kamu tidak berurusan dengan Anya, aku akan melaporkanmu ke Dinas Perumahan dan Asosiasi Konsumen. Keluargaku ada lansia dan anak-anak. Jika terjadi apa-apa pada mereka, aku akan membuat seluruh keluargamu membayarnya. Aku akan pergi sekarang. Tapi Anya, seluruh gedung kebanjiran, air, listrik, dan gas semuanya terputus. Jadi cepat cari seseorang untuk mengembalikan teras itu. Davis, bagaimana hasilnya dengan Anya? Aku berteriak sepanjang malam, tapi dia sama sekali tidak menjawabku. Anya, buka pintunya. Kenapa kamu punya listrik di unitmu? Saya punya stasiun listrik portabel. Sekali isi daya bisa menyalakan lampu kecil dan merebus air. Itu bisa bertahan 10 hingga 15 hari. Lalu kenapa tempatmu tidak kebanjiran? Saya tinggal di lantai atas. Tekanan air di pipa rendah. Jadi tidak ada kebocoran. Ada apa dengan kalian? Kenapa semuanya kelihatan murung? Makanannya tidak enak. Atau tidur di kasur air tidak cukup nyaman? Anya, berhenti bersikap sarkastis. Apa yang kamu mau? Haruskah kamu mendorong kami ke jurang? Seluruh gedung? Apa itu yang membuatmu puas? Martha, kamu bisa makan apa saja, tapi jangan sembarangan bicara. Kapan aku pernah mendorongmu? Siapa yang keliling komplek mengadu domba? Mengatakan teras? Saya merusak penampilan seluruh gedung? Siapa yang mengorganisir semua orang untuk mengadu? Menyebut saya egois? Kurang kesadaran bermasyarakat? Dan siapa datang dengan surat renovasi resmi memaksa saya membongkar teras? Bilang saya pantas mendapatkannya? Egois. Martha, kamu pembuat onar. Saya bodoh percaya padamu. Kamu pembuat masalah. Tidak ada kerjaan lain? Harus ikut campur urusan teras orang lain? Sekarang kamu merusak semuanya untuk semua orang. Saya membongkar bangunan ilegal seperti yang kamu minta. Saya patuh hukum. Saya bekerja sama dalam segala hal. Sekarang tampilan yang kamu inginkan sudah kembali. Citra komunitas terjaga. Kamu seharusnya senang. Lalu kenapa kamu mengetuk pintuku lagi? Apa kamu pikir aku mudah diatur? Kami salah, Anya. Kami benar-benar tahu kami salah. Tolong, kasihanilah kami. Jangan dendam pada kami, ya, Anya. Di luar sangat dingin, kami tidak punya air, listrik, atau gas. Tidak ada tempat untuk berdiri. Tidak layak dihuni. Lansia dan anak-anak menggigil kedinginan. Mereka lemah. Mereka benar-benar tidak tahan menderita. Ya, Anya. Kami sudah bertetangga lama sekali. Apa kau tega melihat kami semua menderita seperti ini? Kasihanilah kami. Ya, kasihanilah kami. Kasihan padamu? Saat kau memaksaku, mengintimidasi dan mengancamku, dan melaporkanku, siapa yang kasihan padaku? Ayahku berulang kali memperingatkanku bahwa teras ini adalah jaring pengaman gedung. Jangan pernah menyentuhnya kecuali benar-benar perlu. Kau memaksaku merobohkan tembok yang melindungimu selama puluhan tahun. Aku merobohkannya. Sekarang ada masalah, kau datang merengek padaku. Apa kau tidak merasa itu konyol? Tolong, Anya. Aku mohon padamu. Aku tahu ini semua salah kami.
Itu Martha. Dia yang memulainya. Kami semua tertipu olehnya. Ya, dialah. Kami semua percaya pada kebohongannya. Dia pembuat onar, benar, dia yang mengobarkan segalanya. Dialah. Aku tidak ada hubungan dengan itu. Semua ini kesalahan pembuat onar, Martha. Dia menghancurkan kita. Semua ini ulah pembuat onar itu. Dia tidak punya kerjaan lain, ikut campur urusan orang lain, teras orang lain. Bukan urusannya sama sekali. Hajar pembuat onar itu. Hajar si pembuat onar. Ini semua salah kami, semuanya. Tolong, bantu kami. Kau sangat pemaaf. Bukannya aku tidak mau membantu. Kalian semua sudah melihatnya. Hub utama itu. Sudah puluhan tahun. Banyak bagiannya sudah tidak tersedia. Yang terpenting, itu bangunan ilegal. Jika aku memperbaikinya, bagaimana jika suatu hari tetangga lain menganggapnya tidak sedap dipandang dan melaporkanku lagi? Kali ini aku bisa benar-benar masuk penjara. Aku tidak berani. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan lihat aku tidak punya suara. Aku tidak bisa mengambil tanggung jawab itu. Kalian harus pergi ke profesional untuk memperbaiki ini. Seperti utilitas kota, misalnya, atau panggil hotline kota. Minta bantuan pemerintah kota. Aku percaya pemerintah pasti akan melayani kalian warga yang peduli. Jangan tertipu olehnya, semuanya. Dia jelas ingin menjatuhkan kita, dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Dasar berani sekali. Jika kau tidak ikut campur, apakah kita akan berada dalam kekacauan ini? Kau pembawa sial. Sekarang lihat ini. Seluruh bangunan menderita karena dirimu. Berhenti. Berhenti berdebat. Kita harus segera cari jalan keluar. Aku akan telepon hotline kota. Kalian telepon perusahaan listrik dan air. Dan perusahaan gas. Halo, utilitas kota. Ada yang bisa saya bantu? Seluruh gedung kami mati listrik. Oke, mengerti. Bisa berikan alamat gedung Anda? Oke, saya cek dulu. Tertera gedung 2, benar? Sistem kami menunjukkan jaringan di area Anda normal. Tidak ada laporan pemadaman. Bagaimana mungkin? Seluruh gedung gelap gulita. Jangan khawatir, Pak. Mungkin ada masalah dengan instalasi listrik gedung Anda sendiri. Sebaiknya Anda telepon teknisi listrik properti itu. Periksa pemutus utama. Kami sudah cek pemutusnya, baik-baik saja. Kalau begitu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya menangani jalur utama. Perusahaan gas bilang tekanan pipa mereka normal. Mungkin ada sumbatan di pipa gedung, atau kebocoran di suatu tempat. Demi keamanan, mereka menyarankan kami tidak menggunakan gas. Tunggu sampai mereka kirim teknisi besok. Besok, ini dingin banget. Tidak ada listrik, gas, atau pemanas. Dan kita terjebak di air semalaman, kita akan mati kedinginan. Kami sudah mencatat laporan Anda. Kami akan meneruskannya ke departemen terkait. Harap jaga ponsel Anda tetap aktif. Dan bersabarlah. Berapa lama kami harus menunggu? Kami akan menghubungi Anda dalam 15 hari kerja. Selama itu, Apa kata hotline kota? mereka bilang hujan deras menyebabkan kerusakan parah di seluruh kota. Untuk lingkungan tua seperti kita, masalah saluran pembuangan dan pipa pecah internal dianggap masalah properti pribadi. Manajemen properti harus menanganinya. Dan semua tim perbaikan sudah dikerahkan. Yang paling cepat mereka bisa kirim seseorang adalah 15 hari kerja untuk penilaian langsung. Kamu pasti bercanda. Aku bahkan tidak bisa bertahan 1 hari pun. Bagaimana kita bisa melewati 15 hari? Davis, kamu cepat sekali mengambil uang kami. Jadi carikan solusi. Utilitas kota sudah bilang begitu. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada air. Bagaimana cara menyiram toilet? Tidak ada gas. Lupakan soal memasak. Bahkan air panas pun tidak bisa. Tidak ada listrik. Ponsel kalian jadi batu bata tak berguna. Satu-satunya sumber hiburan dan informasi hilang. Ditambah lagi, pipa pecah. Semuanya kotor. Teh ini terasa sangat enak hari ini. Ini semua salah Martha. Kalau bukan karena pembuat masalah itu, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Ayo kita ambil dia. Ya, ayo, Martha Jones, keluarlah. Kamu telah menghancurkan keluarga kami. Keluarlah, pembawa sial. Keluarlah. Biro Cuaca telah mengeluarkan peringatan merah untuk hujan deras. Akibat cuaca konvektif parah, kota kita akan menghadapi putaran kedua badai hujan ekstrem. Harap bersiap menghadapi banjir. Kamu Anya, kan?
Saya tinggal di lantai 5. Saya Bapak Carter. Saya mengajar di SMA di kota sebelum pensiun. Bapak Carter, ada yang bisa saya bantu? Kami di sini untuk minta maaf. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak perlu melakukan itu. Ya, kami harus. Kami benar-benar salah. Di usia tua ini, kami bertindak bodoh, mendengarkan kebohongan Martha, si penggosip itu. Kami ikut-ikutan secara buta, dan menyebabkan kekacauan besar. Kami mengecewakanmu. Dan kami mengecewakan ayahmu, setelah semua usahanya. Ya, Anya, kami salah. Kami semua brengsek. Kami gagal mengenali seorang master sejati. Tolong, demi Bapak Carter, mengingat usianya, bantu kami. Silakan masuk. Silakan duduk. Tidak apa-apa. Minumlah air. Anya. Kami tahu memintamu memperbaiki teras itu adalah permintaan yang berat. Itu membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan uang, dan kamu berisiko dilaporkan, jadi kami bicarakan. Bapak Carter, maksudnya apa? Ini $10.000. Kami semua patungan. Ini untuk bahan-bahan dan tenaga kerja untuk memperbaiki teras. Kelebihannya, hanya sebagai kompensasi kecil untuk permintaan maaf kami. Kami tidak punya banyak. Tapi ini yang bisa kami kumpulkan, semua tunai. Jika Anda setuju membantu, berapapun biayanya mulai sekarang, kami akan menanggungnya. Kami akan menjual semua yang kami punya jika harus. Orang-orang di gedung tua ini, kebanyakan dari mereka tidak mampu. Mengumpulkan 150 juta rupiah tunai dalam semalam, menunjukkan mereka benar-benar berusaha keras. Namun sayangnya, Bapak Carter, ambil kembali uangnya. Anya, apakah tidak cukup? Uang bukan masalahnya. Kita bisa mencari cara lain. Bapak Carter, Anda salah paham. Ini bukan soal uang. Memperbaiki teras itu tidak masalah. Tapi saya punya beberapa syarat. Anya, jika kamu mau memperbaikinya, bukan hanya beberapa, kami akan setuju puluhan. Oke. Syarat pertama sederhana. Siapa yang memulai semua ini? Itu Martha di lantai 3. Syarat pertama saya adalah Martha, di lingkungan ini, di depan semua orang, secara resmi meminta maaf kepada saya, dan dia harus menjelaskan semuanya secara rinci dari awal hingga akhir. Dari kenapa dia melaporkan saya, sampai bagaimana dia menghasut tetangga, sampai bagaimana dia memaksa saya merobohkan teras itu. Dan meminta maaf kepada ayah saya yang sudah meninggal dan kepada semua tetangga yang dia libatkan dalam ini. Dan video serta teks permintaan maaf harus disematkan di grup obrolan warga kita. Selama 3 hari, tidak ada satu kata pun yang hilang. Anya, bukankah syarat ini agak berat? Martha itu, kamu tahu betapa dia menjaga harga dirinya. Memaksanya minta maaf di depan umum dan menyematkan video permintaan maaf di grup obrolan, itu akan lebih buruk dari kematian baginya. Tidak bisakah kita cari cara lain? Misalnya, suruh dia bayar. Bapak Carter, ini bukan soal harga diri. Ini soal sikap. Dia pernah melaporkanku sebelumnya. Bukan karena teras kita benar-benar mengganggu siapapun. Tapi untuk pamer statusnya di komunitas dan pengaruhnya. Untuk memberitahu semua orang, bahwa dia tidak boleh diganggu. Jika aku biarkan ini berlalu, dia akan semakin parah. Dia menginjak-injak martabatku dan warisan ayahku ke tanah, menggunakannya sebagai bahan pamer. Dia membuat semua orang di gedung berpikir bahwa aku, Anya Hayes, adalah seorang egois, brengsek yang melanggar aturan. Sekarang, aku hanya ingin dia memberitahu semua orang siapa sebenarnya brengsek egois itu. Apakah itu terlalu berlebihan? Tidak, sama sekali tidak. Dan, ini hanya syarat pertama, dan yang termudah. Jika kau bahkan tidak bisa menunjukkan ketulusan sebanyak ini, maka tidak ada gunanya membahas sisanya. Tolong, semuanya, kembali. Bapak Carter. Baik. Anya, jangan khawatir, kami akan mengurus ini. Kami akan menanganinya. Kami akan pergi mencari Martha sekarang. Hari ini, bahkan jika kami harus menyeretnya, kami akan membawanya ke sini. Untuk meminta maaf di depan umum. Benar, aku sudah muak dengan jalang, mata itu, sudah lama, karena dialah kita begitu menderita. Kita tidak bisa membiarkannya lepas begitu saja. Dia harus membayar harganya. Ayo pergi, tangkap dia. Ini adalah yang sama tetangga harmonis dari sebelumnya. Betapa konyol. Apa yang kamu mau? Martha.
Anya sudah bicara. Selama kamu tinggal di lingkungan ini, kamu harus, di depan semua orang, meminta maaf secara terbuka padanya. Dan video permintaan maafmu itu harus dipasang di grup obrolan warga selama 3 hari, dialah yang membantu kita. Kalian sekumpulan orang-orang tak tahu terima kasih, memberontak terhadapku. Siapa dulu yang membela kalian? Aku. Sekarang ada masalah, kalian semua kompak melawanku. Aku bilang, tidak mungkin. Aku lebih baik mati daripada minta maaf padanya. Martha, kamu masih keras kepala. Kamu pikir kamu benar? Aku bilang, hari ini, kamu pergi suka atau tidak. Kamu tidak punya hak bicara. Bukan keputusanmu. Martha, kalau kamu berani menolak, aku tidak hanya akan merusak pintumu, aku akan merobohkan seluruh rumahmu. Anakku demam. Kalau kamu punya hati, sekarang juga minta maaf pada Anya. Kita semua sudah terdesak. Kenapa masih buang-buang napas pada jalan ini? Tolong. Pembunuhan, rambutku, kamu mau pergi atau tidak? Berhenti pukul aku. Berhenti. Aku minta maaf. Aku pergi sekarang. Anya, Martha setuju untuk meminta maaf kepadamu. Hei. Saya Martha Jones, dari unit 301. Saya orang yang egois dan kecil yang sombong. Saya mengajukan keluhan tentang teras Nona Hayes. Itu bukan, seperti yang saya katakan sebelumnya, demi penampilan komunitas, itu semua hanya alasan yang saya buat untuk pamer dan memuaskan kesombongan saya yang menyedihkan. Sebenarnya, teras Nona Hayes sudah ada selama 20 tahun dan tidak pernah mengganggu siapapun. Untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, saya membuat keributan di lingkungan dan dengan jahat merusak reputasi Nona Hayes. Saya membuat semua orang berpikir bahwa Nona Hayes adalah orang yang egois yang tidak peduli dengan komunitas. Saya memanfaatkan kepercayaan Anda, menggunakan kalian semua sebagai alat untuk menindas orang lain. Saya yang menghancurkan tali kehidupan 20 tahun yang melindungi gedung kita. Saya mengecewakan ayah Nona Hayes dan usahanya yang susah payah. Saya mengecewakan Nona Hayes dan lebih parah lagi, saya mengecewakan ayahnya yang telah meninggal. Semua penderitaan yang dialami semua orang di gedung ini sepenuhnya salah saya, Martha Jones. Saya adalah orang yang egois, picik. Saya pantas menerima hukuman paling berat. Saya akan menerima hukuman apapun, hanya berharap pengampunan kalian. Saya mohon Nona Hayes untuk berbelas kasihan dan menyelamatkan kami para lansia dan anak-anak di gedung ini. Ini, untuk mereka yang saya tipu, tetangga-tetangga saya yang terkasih, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Maafkan saya. Ya Tuhan, jadi selama ini kita menderita, dan itu salah nenek sihir tua itu. Aku tahu, bagaimana mungkin teras mempengaruhi tampilan. Dia mengarang semuanya, sangat kejam, orang seperti itu tidak pantas menjadi tetangga kita. Jadi usir dia dari komunitas ini. Biasanya, di depan kita dia bersikap sombong, dan kita pikir dia sangat mampu. Tapi dia hanyalah badut yang cemburu dan egois. Sekarang kau tahu kau salah, tapi sudah terlambat. Orang tua dan anak-anak kita menderita, jadi bagaimana kau akan menebusnya dengan nyawamu? Anya, Martha sudah meminta maaf dan bahkan mengunggah video permintaan maaf di grup obrolan warga, dan sudah disematkan di atas. Lihat. Kami lakukan semua yang kau katakan, sekarang bisakah kita bicarakan syarat kedua? Anya, tolong, kami mohon padamu, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Syarat kedua sederhana, tentang uang. Memperbaiki pusat utama membutuhkan uang. Uang yang banyak. Berapa? $40.000. Apa? $40.000? Sebanyak itu? Itu hanya biaya awal. Itu semua dana awal. Anya, bukankah ini terlalu banyak? Bagaimana kami bisa mengumpulkan uang sebanyak itu sekaligus? Terlalu banyak? Gedung tua ini hanya menggunakan pipa besi cor bertulang khusus dan katup pelepas tekanan dulu. Bahan dan suku cadang ini sudah dihentikan produksinya bertahun-tahun lalu. Pipa plastik yang mudah dibeli sekarang sama sekali tidak akan berfungsi. Mereka akan pecah karena tekanan air. Saya harus membawa cetak biru ini ke pabrik-pabrik tua di luar kota, dan membayar mahal untuk membuat cetakan khusus untuk bagian besi kor. Saya bahkan harus pergi ke pasar loak untuk mencari katup utama bekas. Bagaimanapun, itu membutuhkan banyak uang tunai. Ambil contoh katup pelepas tekanan ini. Ayah saya membelinya seharga Rp2.400.000 dulu.
Bahkan jika kami bisa menemukan penggantinya sekarang, biaya saja untuk membuat cetakan di pabrik tidak akan kurang dari 5 digit. Ditambah bahan isolasi, lapisan tahan api, dan biaya tenaga kerja, perkiraan kasarnya adalah setidaknya 300 juta rupiah. Tapi ini benar-benar terlalu banyak. 600 juta rupiah ini hanya dana awal untuk suku cadang langkah khusus dan menyewa tim pembersih berisiko tinggi untuk membersihkan saluran utama. Nanti akan ada biaya konstruksi, dan untuk mencegah keruntuhan lagi, kita harus membayar pemasangan sakelar kontrol aliran air sementara. Kebijakan saya adalah menagih dengan biaya sebenarnya. Untuk setiap dolar yang saya keluarkan, saya akan menyimpan kwitansi dan bukti. Saya tidak akan mengambil 1 sen pun lebih dari kalian. Setiap hari, saya akan mempublikasikan catatan keuangan hari itu. Setelah proyek selesai, saya akan mencantumkan totalnya. Total biaya akan dibagi di antara semua pemilik rumah kecuali saya, yang berarti kalian, dibagi sama rata per rumah tangga. Ada keberatan? 600 juta rupiah. Ini benar-benar menguras kita. Tidak ada jalan lain. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan Martha. Anya, bisakah kita hentikan perbaikannya? Kita laporkan ke pihak berwenang, tidak bisakah kita biarkan mereka yang mengurusnya? Suruh mereka datang gratis, sambungkan kembali air dan listrik kita. Tentu, saya setuju. Kamu bisa langsung mengajukan sekarang. Suruh utilitas kota datang ke mendesain ulang pipa untukmu. Berapa lama itu akan memakan waktu? Di gedung tahun 1960-an, membuka kembali dinding, memasang jalur terpisah, survei dan desain, persetujuan provinsi, tender, konstruksi, cepat, 1 tahun, lambat, 3-5 tahun. Tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada gas. Oh, lagi pula, saat hujan, air bocor masuk. Bagaimana kedengarannya? Kita tidak bisa bertahan 1 hari lagi, apalagi setahun. Tapi kita tidak punya uang sebanyak itu. Cara kalian mengumpulkan uang itu urusan kalian. Kumpulkan, pinjam, jual darah saya tidak peduli. Uang masuk, pekerjaan dimulai. Tidak ada uang, kalian terus menunggu. Apa? 600 juta rupiah? Apakah dia gila karena uang? Ini perampokan. Panggil polisi, suruh mereka tangkap dia. Panggil polisi? Itu untuk dana konstruksi. Kita punya alasan, bukti, dan cetak biru. Bisakah polisi memberi kalian air dan listrik? Teman-teman, berhenti berdebat. Berdebat tidak menyelesaikan apapun. Anya bilang, ada 36 rumah tangga di gedung ini. Kecuali dia. 600 juta rupiah dibagi rata di antara kita 35 orang. Saya sudah hitung, setiap rumah tangga bayar lebih dari 16.500.000 rupiah. Lebih dari 16.500.000. Bapak Carter, mudah saja bagi Anda. Berapa penghasilan kita sebulan? Suamiku sudah di PHK. Anakku masih sekolah. Bayar hampir 18 juta sekaligus, kira-kira kami hidup dari apa? Setuju banget. Orang tuaku butuh obat jangka panjang. Setiap pagi bangun, pengeluarannya besar. Kami benar-benar tidak mampu. Sama di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Teras itu milik pribadi Anya. Kalau kita tidak bayar, dia tidak akan mulai. Kita akan terjebak selamanya. Siapa yang bisa menunggu? Ini semua gara-gara Martha, jalang sialan itu. Kalau bukan karena dia, apa kita akan kacau begini? Dia harus bayar semuanya sendiri. Iya, biar dia bayar. Siapa yang menyebabkan? Dia yang bayar. Cari dia. Martha, keluarlah kau. Kau yang membuat kita begini, dan sekarang kau bersembunyi di dalam pura-pura mati? Iya. Keluarkan 600 juta rupiah sekarang, atau kami bongkar tempat ini hari ini. Saya tidak punya. Saya benar-benar tidak punya sebanyak itu. Berhenti menekan saya. Tolong, tinggalkan saya sendiri. Martha, kau yang memulainya. Hari ini kau harus bertanggung jawab pada kami semua. Kalau kamu nggak menyerahkan uang hari ini, kami nggak bakal lepasin kamu. Meskipun kamu bunuh aku nggak punya uang. Sudahlah, urus dia nanti, ayo kita kumpulin uang dulu.
Anya. Kami datang mau ngomong sesuatu sama kamu. Masuk, ngomong. Kami udah keliling kayak orang gila, dan ini aja yang bisa kami kumpulin. Totalnya 339 juta rupiah. Kami tahu ini kurang. Tapi kami udah berusaha semaksimal mungkin. Anya, bisa nggak kamu kasih kami keringanan? Pakai uang ini buat mulai, dan kami bakal bikinin surat utang buat sisa. Tiap keluarga, bakal tanda tangan dan stempel. Kami jamin bakal lunas dalam sebulan. Iya, Anya, tolong, kasihanilah dan selamatkan kami. Dengar, di gedung ini, beberapa orang tua dan anak-anak udah sakit. Kalau begini terus, orang bakal mati. Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa berakhir dalam kekacauan ini? Kenapa kamu tidak bisa sedikit melonggarkan aturan? Haruskah kamu mendorong kami ke tepi jurang? Aku bukan yang mendorong kalian. Kalian melakukan ini pada diri sendiri. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Untuk memperbaiki hub ini, kami butuh banyak suku cadang khusus. Pabrik-pabrik itu, para pekerja veteran itu, apakah mereka mau menerima surat utang? Tanpa uang, kita macet. Kalian semua jika dijumlah sudah berusia ratusan tahun. Kebenaran sederhana ini, apa kalian tidak mengerti? Dan apa kalian sungguh-sungguh berpikir masalah terbesar saat ini hanya beberapa pipa bocor, tidak ada air, listrik, gas? Tidak bisakah kalian menciumnya? Bau samar itu dari sesuatu yang terbakar di udara. Pasti ada bau terbakar. Di gedung ini, isolasi kabel sudah lama rapuh. Karena pipa bocor, air meresap ke dalam dinding. Jadi semua kabel berada dalam limbah asam dan basa tinggi, terendam selama sehari semalam. Maksudmu? Aku tidak mengerti. Artinya rangkaian tua ini bisa kapan saja korsleting dan terbakar. Saat mobil pemadam tiba, mereka akan mendapati hidran tidak setetes air pun. Tebak apa yang terjadi? Maksudmu kalau kita tidak memperbaiki kabelnya, kebakaran bisa terjadi kapan saja? Benar. Anya, apakah kamu punya cara lain? Ya, aku punya. Sebelum terbakar, cepat pindah. Kami cuma punya satu rumah ini, mau pindah kemana? Sama saja. Apa? Mau mengemis di jalan dan tidur di bawah jembatan? Itu masalahmu sendiri. Kembalilah. Kalau sudah punya cukup uang, kembali lagi padaku. Silakan keluar. Kita harus mengumpulkan uang secepatnya, kalau tidak, jika kebakaran terjadi, kita celaka. Tapi dari mana kita dapat uang? Minta dari Martha? Benar, Martha harus bayar. Ayo kita jemput dia. Martha, kabel di gedung ini bisa korsleting kapan saja, dan menyebabkan kebakaran. Keluarlah sekarang, pembuat onar. Apa kamu mau kami semua mati bersamamu? Keluar. Kalau kamu tidak mengeluarkan uangnya hari ini, kami akan melemparmu dari gedung. Aku sungguh tidak punya uang. Kamu sudah punya kesempatan. Tolong. Masuk rumah orang tanpa izin itu ilegal. Aku telepon polisi. Kamu berani bicara soal hukum padaku? Kamu akan bikin semua orang di gedung ini mati. Aku akan pukul kamu sampai mati. Jalan. Santai. Semua, tenang. Kalau kamu membunuh orang, kamu harus bayar dengan nyawamu. Martha, kabel listrik gedung ini bisa korslet dan terbakar kapan saja. Kalau itu terjadi, semua orang akan mati karena kamu. Demi keselamatan semua, berikan uangnya sekarang. Aku beneran nggak punya uang. Siapa yang kamu kira? Suamimu dulu kontraktor. Kamu pikir aku percaya kamu nggak punya uang? Keluarkan. Atau aku pukul kamu sampai mati. Keluarkan, keluarkan. Hei, jangan pukul aku. Aku ambil, oke? Anya, Martha sudah mengambil semua tabungannya. Ditambah yang kita kumpulkan sebelumnya, itu tepat 600 juta rupiah. Semua ada di kartu bank ini. Setiap sen. Martha, ini uang hasil jerih payahmu. Apa kamu benar-benar rela memberikannya padaku? Kalau tidak, kamu bisa ambil kembali.
Aku rela. Anya, ini perjanjian yang ditandatangani oleh Bapak Carter dan 34 pemilik rumah, semuanya bersama-sama. Pertama, kami memberi wewenang kepada Anda untuk memegang kendali penuh atas proyek perbaikan pipa air dan limbah ini. Kedua, semua biaya akan dibagi rata di antara semua pemilik rumah lainnya, tanpa ada pertanyaan. Ketiga, tidak seorang pun, dengan alasan apapun, boleh keberatan atau melaporkan kami lagi. Jika dilanggar, dendanya adalah total biaya proyek dikalikan 10. Kamu benar-benar percaya padaku sebanyak itu? Siapa lagi yang akan kami percaya? Baiklah, aku akan menyiapkan peralatannya. Kita mulai dalam 2 jam. Perhitungan resmi dimulai. Mulai sekarang, ini adalah ruang kerjaku. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh masuk. Juga, saat aku bekerja, aku tidak ingin diganggu. Jika ada yang bermasalah, bicarakan dengan Bapak Davis. Jika dia tidak bisa mengatasinya, suruh dia datang padaku. Bapak Davis, apakah Anda mengerti? Ya, Nona Hayes. Jangan khawatir, saya berjanji tidak ada yang akan mengganggu Anda saat bekerja. Kamu. Dan kamu. Mulai sekarang, kalian bertiga adalah asistenku. Saat aku bekerja, kalian harus di sini sepanjang waktu, dan siap sedia. Lakukan apapun yang aku katakan. Ada keberatan? Tidak, Bu. Jangan khawatir, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Bagus. Soal gaji kalian. Apa kalian pikir? Kalian pantas mendapatkannya? Ini kesempatan kalian untuk menebus kesalahan kalian, dan juga kesempatan kalian untuk berkontribusi pada gedung ini. Kalian harus merasa terhormat. Ya, Bu. Baiklah, kalian bertiga, ke sini. Pakai ini. Tugas kalian hari ini sederhana. Bersihkan pipa-pipa ini, pipa pembuangan dan got, dan semua lumpur dan kotoran di dalamnya. Jangan lewatkan 1 inci pun. Terutama sambungan katup. Itu harus dibersihkan sampai aku bisa membaca tanda-tandanya. Nona Hayes, silakan minum teh. Hati-hati, panas. Hei, kamu melewatkan 1 titik di atas sana. Aku bicara denganmu. Kerja lebih keras. Kamu tidak makan? Dan kamu. Pipa itu belum bersih. Bahkan hal kecil ini tidak bisa. Nona Hayes, ini makanan penutup yang Anda minta. Saya nekat hujan-hujanan untuk mengambilnya dari jarak 2 mil. Terima kasih atas usahanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengan senang hati. Nona Hayes menyuruh saya membelikan untuk kalian juga. Kami juga dapat. Terima kasih, Nona Hayes. 1 botol masing-masing. Minum dan kembali bekerja. Kami hanya punya air. Tidak puas? Bagaimana kalau kamu ambil makanan penutupku? Sangat puas. Habiskan dan kembali. Nona Hayes, semuanya sudah dibersihkan. Lihatlah. Tidak buruk, akhirnya terlihat seperti sesuatu. Saya akan mengurus dari sini. Jadi kita akan segera mendapatkan air. Biarkan saya memberi Anda sedikit rasa dulu. Hari ini, saya akan mencoba mengembalikan air. Keren. Akhirnya, air. Saya sudah hampir 3 hari tanpa air mengalir. Tapi pipa di gedung ini sudah sangat tua. Jika kita tiba-tiba menghidupkan air kembali, tekanannya akan terlalu tinggi, dan bisa meledak di titik-titik lemah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nona Hayes. Pertanyaan bagus. Pergi beritahu setiap rumah tangga sekarang. Katakan pada mereka untuk menyalakan semua keran di rumah mereka. Ini akan menyebarkan tekanan sebanyak mungkin. Ingat, setiap rumah tangga, setiap keran. Setiap rumah tangga.
Hanya saya. Ini. Apa? Sudah lelah? Mau saya yang pergi memberitahu mereka? Tidak, saya tidak berani. Saya akan pergi sekarang juga. Nona Hayes. Semua sudah diperiksa. Setiap keran di setiap apartemen. Semua sudah dihidupkan. Bagus. Hebat, akhirnya kita punya air. Saya sudah 2 hari tidak mandi. Air kembali. Saya juga dapat air. Ya Tuhan, benar-benar ada air. Kita selamat. Kita selamat. Kenapa air tiba-tiba berhenti? Air saya juga habis. Ada apa? Ada apa di sini? Tes hari ini sudah selesai. Kenapa? Bukankah kita sudah dapat air? Kenapa kamu mematikannya? Itu hanya tes drainase. Jika kita biarkan mengalir, karena pipanya masih rusak, air akan meluap lagi. Kita perlu mencari komponen penting untuk memperbaiki masalah ini secara permanen. Komponen itu, saya akan cari cara mendapatkannya besok. Kita lanjutkan besok jam 8 pagi. Kupikir kita benar-benar akan punya air. Ternyata itu hanya tes. Iya, kan? Ya, kita bersih-bersih semuanya sia-sia. Semua kegembiraan itu sia-sia. Ya, meskipun kita tidak bisa dapat air kembali hari ini, setidaknya semuanya akan normal besok. Nona Hayes, bukan, Nyonya Anya. Kami membelikanmu sarapan. Makanlah selagi hangat. Tinggalkan saja. Ini rincian biaya untuk hari pertama. Insinyur senior, itu biaya konsultasi saya. $4.000. Asisten konstruksi khusus dan subsidi sewa lokasi. $600. Premi risiko tinggi, dan biaya dokumentasi teknis, $2.000. Total, $9.600. Nyonya Anya, apa ini tidak agak mahal? Terutama biaya konsultasinya. Ini baru sehari. Kenapa bisa $4.000? Saya lihat kamu kemarin cuma memutar katup, dan tidak lainnya. Bagaimana itu bisa hampir $10.000? Mahal? Bapak Carter, Anda seorang guru. Anda harus tahu nilai pengetahuan. Apa yang saya perbaiki bukan katup biasa. Itu adalah jantung dari seluruh gedung ini. Tanpa data teknis inti ayah saya, berapa banyak orang di seluruh negeri yang bisa menangani pekerjaan ini? Saya mengenakan $4.000 sehari, sebagai bantuan untuk tetangga. Di luar, harga ini akan ditambah 1 nol lagi. Mengenai subsidi untuk 3 orang itu, meski sebagai sukarelawan, mereka tetap bekerja keras sepanjang hari. $200 per orang, sebagai terima kasih atas kerja keras mereka. Wajar, kan? Uang ini akan saya berikan langsung kepada mereka dari dana proyek. Baiklah. Tagihan naik setiap hari. Ada keberatan? Simpan saja sendiri. Mari kita mulai pekerjaan hari ini. Seperti yang saya katakan kemarin, untuk mengembalikan air sepenuhnya, kita masih kekurangan satu komponen kunci. Namanya katup penyangga drain. Tapi mereka sudah berhenti memproduksinya. Tidak bisa beli yang baru. Kita harus mencari yang bekas. Martha. Hei, apa yang kamu lakukan? Ayahku bilang. Saat mereka memasang pipa di gedung ini 30 tahun lalu, suamimu adalah asisten mandor. Untuk menghemat biaya, diam-diam dia mengambil dari gudang umum seperangkat katup penyangga tembaga padat cadangan. Dan menyembunyikannya di rumahmu sebagai pusaka keluarga. Benarkah? Aku tidak ingat itu. Berhenti bicara omong kosong. Ayahku sendiri yang bilang. Pikirkan baik-baik. Apakah katup penyangga cadangan itu masih ada? Masih ada, tapi itu satu-satunya yang sayang tinggalkan untukku sebagai kenangan. Biasanya aku sampai tidak tega menyentuhnya. Martha, bagaimana bisa kamu seegois ini? Tidak bisakah kamu lihat seluruh gedung kehabisan air? Apakah ini saatnya peduli dengan kenangan sialanmu? Barang itu milik publik, suamimu sudah meninggal bertahun-tahun. Apa kamu ingin menyeret seluruh gedung untuk dikubur bersamanya? Cepat keluarkan barang-barang itu. Martha, keluarkan barangnya sekarang. Jangan biarkan keegoisanmu mempengaruhi kehidupan normal orang lain. Aku hanya akan bertanya sekali. Ada atau tidak? Ya, ada. Masih ada. Kalau begitu tolong ambil. Seluruh gedung menunggumu di sini.
Ini satu-satunya. Ini dia. Bagus, kita selamat. Syukurlah. Akhirnya kita bisa mandi air hangat. Baiklah. Bapak Dawis, beritahu semua orang. Air akan kembali dalam 10 menit. Kali ini, pasokan 24,7. Siap. Aku kerjakan. Air sudah ada. 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 Sekarang benar-benar mengalir. Akhirnya, aku bisa mandi lama yang nikmat. Ya, Penyelesaian biaya proyek pagi ini. Komponen inti, katup penyangga pipa air limbah, biaya pengadaan, $1.000, instalasi dan debugging, dan biaya bimbingan teknis, $6.000. Subsidi asisten konstruksi, $600. Total, $16.600. komponen. Bukannya komponennya dari tempatku? Kenapa ada biaya pengadaan $10.000? Saat kabel-kabel korsleting dulu, banyak kabel dan lampu tabung di gedung terbakar. $10.000 ini, kurencanakan untuk digunakan sebagai dana perawatan untuk mengganti semua yang rusak. Ada masalah? Coba aja kamu keberatan. Kita lanjutkan sore ini. Selamat siang, Nyonya Anya. Nyonya Anya, ini camilan sore yang disiapkan untuk Anda. Nikmati pangsit sup dan kopi segar. Pagi tadi cuma susu kedelai dan cakwe. Kenapa sekarang naik jadi pangsit sup dan kopi seduh segar di sore hari? Perlakuan ini sungguh meningkat drastis. Tentu saja. Dengan keahlian sepertimu, kamu harus makan makanan enak. Tugas sore ini, membersihkan pipa pembuangan. Sebelumnya, Anda memaksa saya membongkar kompartemen kedap air teras itu, yang menyebabkan air hujan bercampur dengan limbah masuk kembali ke sistem ventilasi. Setelah 1 hari 1 malam terendam dan difermentasi, pipa pembuangan sekarang penuh dengan gas mudah terbakar dengan konsentrasi tinggi. Jadi, apa yang terjadi? Tekanannya sudah mencapai batas. Tidak ada listrik di gedung hari ini. Jika ada satu percikan api saja selama pekerjaan, bahkan jika seseorang di lorong menggunakan korek api untuk rokok, atau jika pakaian sintetis bergesekan dan menimbulkan listrik statis, itu akan langsung memicu ledakan berantai di pipa. Seluruh gedung akan meledak, seketika hancur menjadi puing. Nyonya Anya, apa yang harus kami lakukan? Nyonya Anya, tolong, hati-hati. Kami tidak mau mati. Dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan yang terburuk terjadi. Tapi, memperbaiki ini membutuhkan kerjasama penuh dan kemauan untuk mengambil risiko. Kalian masih mau melanjutkan? Ya, harus. Baiklah. Bapak Davis, segera sita semua korek api. Suruh beberapa orang mematikan listrik utama. Semua peralatan yang terpasang di rumah. Cabut semuanya. Bawa semua orang ke bawah sekarang. Sampai perbaikannya selesai, tidak ada yang tinggal di dalam. Siap. Kalian bertiga, kalian takut mati? Tidak. Tidak takut. Pakai ini. Lakukan persis seperti yang saya katakan. Apapun yang saya suruh kalian lakukan, lakukan. Jangan ada satu kesalahan pun. Mengerti? Mengerti. Langkah terakhir. Api. Hanya sisa di konektor. Itu hanya teroksidasi. Apa masalahnya? Siap. Bapak Davis, Anda bisa menyalakan pemutus utama sekarang. Segera, Nyonya Anya. Saya kerjakan. Kita punya listrik. Kita punya listrik. Mari kita selesaikan biaya teknik sore ini. Biaya lokasi berisiko tinggi, $10.000. Restart dan debug sistem, $10.000. Tunjangan bahaya asisten, $3.000. Biaya penggunaan bahan berbahaya dan peralatan, $1.000.
Total $24.000. Dikurangi yang sudah Anda bayar, Anda masih berutang $10.000 kepada saya. Tidak masalah, Nyonya Anya. Saya akan menagih dari semua orang. Kami akan membayar Anda kembali, pasti. Ya, kami akan patungan. Kami akan mengumpulkannya. Akhirnya, kita punya air dan listrik. Kalau terus begini, aku akan gila. Memang, kita punya air dan listrik, tapi saat ini kita masih berutang penuh 150 juta rupiah pada Anya. Ini jelas kesalahan Martha. Kenapa kami harus membayar untuk membersihkan kekacauannya? Saya pikir sisa uangnya seharusnya semuanya ditanggung Martha sendiri. Kamu benar. Kenapa kami? Yang jadi kambing hitam. Aku akan bicara dengan yang lain sekarang. Aku sudah mengeluarkan semua uang yang bisa dan menyerahkannya. Kami hampir tidak mampu beli sembako. Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Sama di sini. Yang menyebabkan harus membayar. Sisa uangnya harus dibayar oleh Martha sendiri. Bagaimana pendapat kalian semua? Nah, Benar, kami sudah memaksanya menyerahkan uang tabungan terakhirnya. Mungkin dia sudah kehabisan uang sekarang. Siapa bilang dia tidak punya uang? dia bilang padaku dia menyisihkan sejumlah uang untuk pernikahan putranya. Sekitar 600 juta rupiah, kurasa. Kamu yakin? Aku yakin. Dia sendiri yang bilang. Di sini, di lorong. Baiklah. Besok, setelah Anya selesai memperbaiki pipa, kita lihat berapa total utang kita padanya, lalu semua akan dibebankan ke Martha. Saklar sementara ini pengatur aliran air ini bertujuan untuk membendung aliran air di pipa dan memaksa pipa pembuangan melalui periode penyangga sehingga perlahan menyesuaikan dengan tekanan air. Biarkan saya perjelas dari awal. Selama masa transisi ini, aliran air dari keran kalian akan sangat kecil. Mandi dan siram, ya, itu akan merepotkan. Ini akan berlangsung beberapa saat. Berapa lama? Tidak tahu. Jadi, hematlah air selama ini, dan jangan coba-coba menyentuh saklar itu. Jika tidak, bukan hanya pipa pembuangan akan bermasalah, tetapi air, listrik, dan gas untuk seluruh gedung juga akan kacau. Kalian urus sendiri. Saya tidak akan peduli apa yang terjadi pada kalian. Siap, Nyonya Anya. Kami janji tidak akan menyentuhnya. Siapa yang menyentuh, dia anjing. Ya, asal kami bisa menyeduh teh dan mendapat makanan hangat, kami senang. Kami benar-benar tidak akan. Baiklah, kami akan bekerja cepat hari ini. Semoga beruntung, selesai dalam 1 jam. Airnya surut. Di tempatku, juga di tempatku. Surut. Akhirnya, surut. Nyonya Anya luar biasa. Sekarang, rincian biaya proyek, perbaikan pipa pembuangan darurat biaya, $16.000. Khusus sementara, biaya material dan paten saklar pengatur aliran air, ditambah pesangon asisten konstruksi dan bonus, $2.000. Total, $38.000. Total keseluruhan proyek ini, $50.200. Ditambah $38.000 sama, dengan $88.200. Termasuk $10.000 yang kalian hutangi sebelumnya, kalian masih perlu membayar saya $48.000. Martha, tunggu apa lagi? Serahkan uangnya. Aku, bayar? Tentu saja kau harus bayar. Kenapa harus aku sendiri yang bayar? Kalau kau tidak bosan setengah mati, dan melaporkan teras Nyonya Anya, apakah kita akan menderita selama ini dan mengeluarkan begitu banyak uang? Tepat sekali, kau yang membuat kekacauan ini, jadi kau harus bayar. Terakhir kali, aku sudah menghabiskan uang terakhirku, setiap sen terakhir, aku tidak punya apa-apa lagi. Martha, berhenti berpura-pura miskin. Kau pernah membual padaku sebelumnya bahwa kau punya uang untuk dana pernikahan Leo sebesar 750 juta rupiah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Itu dana pernikahan anakku. Jika aku ambil itu, Leo akan jomblo selamanya. Kau harus ambil itu. Ya, ambil sekarang. Ambil. Kau mau membunuhku. Jika kau tidak tega melepas dana pernikahan anakmu, kami akan menghancurkan TV, kulkas, dan mesin cucimu, lalu menjualnya sebagai barang rongsok untuk melunasi utang. Ayo. Kita sudah impas. Bagus, semuanya kembali normal. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak malam ini, tanpa khawatir. Bapak Carter, Anda benar-benar mengalami banyak hal kali ini. Sungguh dosa. Kapan kamu pulang? Baru saja, Ibu. Kenapa ada air di mana-mana, di dalam dan di luar? Semua ini karena Lupakan itu untuk sekarang. Ibu,
Aku pulang karena aku punya kabar baik. Apa kabar baiknya? Keluarga Xiaoli akhirnya setuju, kita bahkan sudah memilih tanggal pernikahan yang beruntung, dan semuanya sudah siap bulan depan. Tapi keluarganya bilang kita harus membayar 600 juta rupiah sebagai mahar terlebih dahulu, sebelum kita bisa mendapatkan surat nikah, jadi aku datang kembali khusus untuk mengambil uang itu. Ibu, di mana uang yang ibu simpan untukku? Berikan padaku. Uang itu. Jangan hanya berdiri di sana, serahkan. Kalau mereka berubah pikiran lagi. Leo, maafkan aku. Pernikahannya batal. Uangnya sudah habis. Kok bisa habis? Semua karena gadis Anya dari lantai atas itu. Dia sengaja merusak pipa seluruh gedung, menyebabkan kerusakan air di setiap apartemen, dan mematikan air dan listrik. Lalu dia memanfaatkan kekacauan dan memeras puluhan rumah tangga. Tepat sebelum kamu kembali, dia mencuri mahar yang aku simpan untukmu dan melarikan diri dengannya. Apa? Gadis itu. Dia berani macam-macam dengan keluarga kita? Dan memeras dana pernikahanku, dia cari mati. Hei, gadis. Keluarkan semua sen dari dana pernikahanku. Atau akan kucabik-cabik kamu hari ini. Kau dengar? Bayar. Kenapa aku harus mengembalikan uangmu? Aku sudah memperbaiki pipa kalian. Uang itu diberikan padaku secara sukarela. Dan itu adalah hakku. Omong kosong. Itu pemerasan. Kamu perampok. Kamu bayar atau tidak? Keluar, atau aku panggil polisi. Silakan, panggil mereka. Hei, polisi, seseorang masuk dengan senjata. Kerusakan properti. Perkiraan awal lebih dari $20.000. Jangan ancam aku dengan polisi. Jika kamu tidak serahkan uangku hari ini, bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Perampokan bersenjata dan kerusakan lebih dari $20.000, menurut hukum pidana, itu minimal 10 tahun. Simpan saja untuk polisi di kantor. Polisi datang. Leo, ayo cepat. Tunggu saja, gadis. Jika kamu tidak keluarkan uang, hidupmu tidak akan mudah. Ayo, hentikan omong kosong. Aku akan membuat gadis itu mengeluarkan uang. Tenang dulu. Gadis itu monster. Kita pelan-pelan dan pahami dia. Lihat kamu, berkeringat deras. Cuci muka dulu. Bu, Ada apa? ada apa lagi? Rumah bau, baiklah. Ditipu uang kita, baiklah. Tapi sekarang tidak ada air bahkan untuk cuci muka? Apakah orang perusahaan air semua menghilang? Bukan perusahaan air, itu gadis itu, Anya. Di teras, dia memasang sakelar kontrol aliran air sementara. Dia memutus pasokan air seluruh gedung. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan itu? Dia bilang bahwa hujan deras sebelumnya dan saluran pembuangan yang tersumbat menyebabkan kerusakan internal pada pipa di dinding. Sekarang pipanya sangat rapuh. Jadi dia memasang sakelar kontrol aliran air sementara agar pipa secara bertahap menyesuaikan dengan tekanan air. Jika kita memperbesar aliran air sekarang, dan semua orang menyiram toilet mereka bersamaan, pipanya akan pecah. Semua orang takut banjir setelah 2 hari terakhir. Sekarang, meskipun harus menahan atau mati kehausan, tidak ada yang berani menyentuh sakelar itu. Omong kosong. Ibu, biasanya ibu cukup cerdas, kenapa sekarang jadi kehilangan akal? Kita sudah tinggal di gedung Dayot ini selama lebih dari 20 tahun. Pipa besi cor di dinding itu cukup keras untuk membunuh seseorang. Bagaimana mungkin pipa itu punya cedera internal yang rapuh? Gadis sialan itu mengada-ada semua ini untuk menakut-nakuti ibu. Bohong. Jadi, maksud kamu, dia sengaja mengada-ada semua ini untuk menakut-nakuti kita? Pasti. Dia sengaja memasang sakelar murahan untuk memutus aliran air, supaya kalian mengira masalahnya serius dan bisa meledak lagi kapan saja. Dengan begitu, kalian akan melihat dia sebagai penyelamat dan menyerahkan uang kalian. Ini benar-benar penipuan. Bagaimana bisa kalian begitu naif? Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Aku akan pergi menghancurkan sakelar sialan itu sekarang juga. Itu dia. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengungkap kamu, gadis, dan tipu muslihat palsumu. Hentikan sekarang juga. Ibu, pulang dan lihat apakah air sudah kembali. Baik, Balikan sakelarnya, cepat. Diam. aliran airnya semakin deras. Leo, airnya 2 kali lebih deras sekarang. Lihat.
Pipa tidak pecah sama sekali. Saklar murah itu hanya trik untuk menipu orang. Mungkin itu bisa menipu kakek-kakek tua itu, tapi tidak aku. Tepat. Sebaiknya kamu jangan menyesali ini. Siapa yang menyesal adalah pengecut. Ibu, posting di grup obrolan warga sekarang. Biarkan semua orang melihat bagaimana air kembali. Siap. Aku berani bertaruh gadis itu tidak punya nyali untuk tinggal di gedung ini. Leo, apa yang terjadi? Bagaimana tekanan air tiba-tiba melonjak? Gadis itu, Anya, adalah penipu total. Dia sengaja memasang saklar murah untuk mematikan air dan menakuti kalian. Dia bilang pipa akan pecah, tapi sebenarnya dia hanya ingin menipu kalian untuk mendapat uang pensiun. Tapi bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika pipa benar-benar tidak kuat? Lihat dengan jelas. Apakah pipanya pecah? Apakah roboh? Sadarlah, tetangga-tetangga. Jangan biarkan pembohong gadis kecil itu membodohi kalian lagi. Jika kalian tidak percaya padaku, nyalakan air sekarang. Jika tidak ada air, kalian bisa kembali dan tampar aku. Ayo, cek tempat kalian sendiri dulu. Gadis itu benar-benar berani menipu kita sebesar itu. Tetangga lama, paksa dia mengembalikan setiap sen dari uang hasil jerih payah kita, tidak kurang 1 sen pun. Benar. Ayo tuntaskan urusan dengannya. Badan Meteorologi mengeluarkan peringatan merah untuk hujan badai ekstrim. Gelombang kedua hujan deras akan melanda dalam setengah jam. Warga disarankan untuk tetap di dalam rumah. Hei, Anya, keluar dan bayar utangmu. Anya Hayes, Dasar binatang tak berperasaan. Bagaimana bisa kau begitu kejam? kau pasang saklar murahan untuk mematikan air kami, dan mengarang omong kosong tentang badai yang bisa meledakkan pipa, hanya untuk menipu dana pernikahan anakku. Apa kau tidak takut disambar petir? Dasar penipu sialan, Leo sudah menyalakan kembali saklarnya. Semua orang sekarang punya cukup air. Pipa-pipanya baik-baik saja, tidak ada yang meledak. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Kembalikan uang kami. Sekarang juga. Hei, Anya. Aku sudah membongkar tipu muslihatmu. Kembalikan uangnya sekarang. Jika kau menolak, puluhan dari kami akan mendobrak pintumu dan melemparkanmu, dasar penipu, dari atap ke selokan. Baik. Karena kalian semua pikir aku menipu, aku akan mengembalikan uangnya. Kalau punya kami, Dan punya Bapak Carter. Bayar. langkah yang cerdas. Sudah kubilang, dia hanya pengecut yang suka merundung orang lemah. Bukankah dia tadi galak? Mengancam kami dengan hukum? Kenapa dia mengembalikan uang dengan mudah sekarang? Hati nurani bersalah, ya? Kau bilang kau terpelajar. Tak percaya kau bisa serendah ini. Aku malu untuk ayahmu. Kau tampak sangat licik. Dan tinggal di sebelah orang sepertimu, adalah sial yang paling parah. Merasa bersalah, ya? Tidak bisa membantah sekarang, kan? Kenapa harus hujan sekarang? Mungkinkah Anya benar? Tanpa saklar itu, apakah rumah akan kebanjiran lagi? AMPH, semuanya, tenang saja. Tidak semudah itu terjadi masalah. Aku bertaruh nyawaku. Tidak akan terjadi apa-apa. Karena kalian sudah bertetangga dengan ayahku selama puluhan tahun, aku akan memberi kalian satu nasihat ramah terakhir. Pulanglah sekarang juga, bawa semua barang berharga kalian, dan semua yang bisa kalian bawa, atau sudah terlambat. Nah, dia mulai lagi, berbohong. Masih berusaha menakut-nakuti semua orang dengan malapetaka. Jangan percaya sepatah kata pun dari omong kosongnya. Bahkan jika langit runtuh hari ini, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Kau menakutiku. Benar-benar hujan? Hujan lebat. Apa yang kau takutkan? Lihat. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Seluruh rumahku terendam banjir. Bahkan tempat tidurnya hanyut. Semua peralatan basah kuyup. Bah, tadi masih berpercikan, semuanya rusak. Anya, kenapa rumahmu tidak terendam banjir? Kenapa listrikmu masih nyala? Menurutmu,
Oh, jadi semua yang kamu katakan benar. Kami salah. Kami benar-benar salah. Anya, Nyonya Anya, kami salah. Seharusnya kami tidak meragukanmu. Kami buta. Kami benar-benar bodoh. Maaf, tolong, bantu kami sekali lagi. Ambil semua uang dari tadi. Kami akan beri 2 kali lipat. Bahkan 3 kali lipat. Selamatkan kami. Terlambat. Saklar kontrol aliran air dihancurkan oleh Leo, putra Marta. Sistem pipa benar-benar rusak. Tekanannya sudah tidak seimbang. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tidak, pasti ada cara. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa tinggal di rumah kami. Kami semua kehilangan tempat tinggal. Bukan urusanku. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Anya, buka pintu. Anya, Airnya naik. Itu satu-satunya rumahku. Hilang. Semua hilang. kamu yang menghancurkan saklar. Kamu menghancurkan kami semua. Kamu penyebab ini. Ganti rugi. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin membantu. Semuanya, tenang. Mari bicara, jangan bertengkar. Hajar bajingan-bajingan ini sampai mati.